Terima kasih. Keluarga dari Bapak Medi. Ini dari pagi, dari kita video ngomong, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami sebagai keluarga yang menjadi pokok doa kami. Pertama-tama yaitu puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kami semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan pokok doa yang kedua yaitu anak kami Julian yang sementara dalam tryout dan juga persiapan ujian pada bulan April ya di SD. Dan yang ketiga, pergaulan anak-anak muda, yaitu anak kami Caleb dan Gideon dalam masa mudanya. Juga anak kami Caleb dalam pekerjaannya. Dan kami juga minta dukungan doa saudara saya ada di Makassar lagi bergumul oleh karena suatu penyakit. Selama ini kami bersyukur menerima selalu mujizat, di mana saya ceritakan sedikit mujizat yang diterima oleh saudara kami ini, yaitu pada tahun 2019 dia kena kanker paru-paru, sudah stadium 4. Kalau menurut manusia biasa, dari dokter yang menangani mereka bahwa tinggal 4 bulan diberi kesempatan untuk hidup. Tapi karena kuasa Tuhan selalu ada, kami rasakan sehingga sampai sekarang dijalani hampir 2 tahun. Pada 1 minggu lebih, mulai tanggal berapa ya? Aku lupa, ini baru-baru 1 minggu ini tiba-tiba drop. Itu divonis sebagai corona. Tapi puji Tuhan waktu dites dia negatif karena pengaruh dari penyakit kankernya kemarin, yaitu paru-paru, dipengaruhi oleh sesak. Tetapi dokter katakan waktu minggu tanggal 3 kemarin, bulan Maret ini, dia bilang kita tes di swab itu hasilnya negatif. Tetapi tidak dipercaya dokter bahwa dia negatif, diulang lagi. Dan tetap hasilnya negatif. Mujizat yang kami terima karena hari Senin kemarin baru-baru ini, dokter mengangkat tangan, katanya sudah tidak bisa karena kankernya ini sudah menjalar kemana-mana dan dia bernapas pembantu oksigen.
Tetapi oksigen itu, puji Tuhan, saat ini sudah tidak pakai oksigen lagi, bahkan sudah disuruh pulang ke rumah. Padahal hari Selasa kemarin ini kami panik semua karena dokter memanggil semua, sudah keluarga disuruh telepon bahwa sudah tidak bisa diharapkan. Tetapi kuasa Tuhan kami terima sehingga masih sampai sekarang saudara saya masih bisa hidup, bahkan sudah dikembalikan ke rumah. Walaupun dia masih dalam keadaan lemah badan, tapi dia sudah tidak pakai oksigen untuk dibantu bernapas. Karena kemarin dia dibantu oksigen untuk bernapas, tapi kami menerima selalu kuasa Tuhan, yaitu mujizatnya. Apa yang dikatakan dokter itu sudah 3 kali dalam seminggu bahwa sudah angkat tangan. Tidak ada tindakan lagi mau dilakukan. Tetapi kami selalu dukung dalam doa. Puji Tuhan saat ini dia sudah boleh pulang ke rumah. Ya, itu kesaksian kami sedikit. Dan pokok doa lagi yaitu pergumulan. Ya, mungkin sampai di situ saja pokok doa kami. Kami mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada liturgos. Ya, terima kasih atas kesaksian keempat keluarga tadi. Biarlah kesaksian dan pokok-pokok doa kita akan dukung di dalam doa syafaat nanti. Oke, dari sektor 1, Ibu Damaris Bane, minta tolong buka aja speakernya, Bu. Keluarga Ibu Damaris Bane. Siap. Sudah. Ya, salam dan selamat malam. Sudah kah? Shalom. Ya, saya bersyukur sekali di mana anak saya Mariani tadi menghadapi musibah. Tapi puji Tuhan, anakku ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa anakku, cuma yang ditabrak tadi, ya motornya rusak, tapi itu tidak menjadi masalah itu. Itu bersyukur sekali. Saya nangis tadi dengan anakku ini dalam musibah ini, tapi puji Tuhan, anakku tidak apa-apa. Itulah saya bersyukur kepada Tuhan, karena anakku tidak apa-apa ini. Walaupun barang rusak, tapi tidak apa-apa. Yang penting anakku sehat-sehat. Anak saya Mariani. Dan saya juga dibantu dalam doa. Karena ini kakak saya yang 140 tahun dipanggil Tuhan, tapi masih di rumah di Sulawesi. Karena ini corona ini. 1 tahun sudah ini karena corona bulan Maret dia dipanggil Tuhan. Tapi masih di rumah karena ini masih goyang ini corona. Tapi bantu dalam doa saya supaya Tuhan memberikan ketenangan yang kapan waktu anak-anak yang menentukan waktu libur ini kakakku, karena kakakku ini anak yang pertama karena kami 7 bersaudara. Kakakku yang dipanggil Tuhan ini 140 tahun, sedangkan saya yang bungsu jalan 84. Dan saya bersyukur supaya dibantu dalam doa supaya bagaimana saya tenang dan anak-anak yang kakakku ini rencananya kapannya disimpan ini kakakku ini. Ya, itulah. Dan saya juga minta tolong dibantu dalam doa. Ada cucuku di dalam menua ini sedang mencari lapangan pekerjaan. Rian
namanya Aris. Jadi minta tolong dibantu dalam doa. Tuhan bukakan jalan supaya dia bekerja ini cucu kedua. Karena saya sama-sama di rumah. Salam dan selamat malam. Ini penyampaian saya kepada Bapak Ibu. Terima kasih dan salam selamat malam. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saya mengajak semua untuk membaca Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Tetapi gemah mereka terpancar ke seluruh dunia. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit. Taurat Tuhan itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela. Dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Amin. Untuk mengampuni pembacaan kita angkat suatu pujian, PKJ 198, di hatiku ya Yesus. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Ya
di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Diriku yang cepat, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kami persilakan kepada Bapak Nathan untuk membentangkan firman-Nya. Keluarga Ibu Damaris Banne, keluarga Bapak Benyamin Budi, keluarga Bapak Martin Palik Padang, dan keluarga Bapak Medi, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Mendasari persekutuan kita pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Lewat persekutuan yang boleh tercipta, lewat kebaktian keluarga pada malam hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah bersama dengan kami menuntun hidup kami sepanjang hari ini, dalam segala karya, dalam segala perjuangan kami. Kami percaya bahwa segala tugas pekerjaan telah kami lakukan oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Kami pun tetap memohon kepadamu ya Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Kiranya pun Engkau tetap memimpin dan menyertai kami. Dan biarlah ya Tuhan ibadah kami ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga mendasari persekutuan kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam keterbatasan kami ya Tuhan oleh karena dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, kami datang memohon kemurahan Tuhan mengampuni kami. Biarlah kami ya Tuhan boleh layak untuk ada di sekitar kebenaran firman-Mu. Bahkan ya Tuhan kami mohon kiranya pertolongan Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami semua, membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami konsentrasi yang baik, bahkan memberikan kami hati yang murid tegur oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya pula bahwa pertolongan Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk memulai kehidupan yang baru setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan membangun jemaat, terambil dari Yohanes pasal 2, Injil Yohanes pasal 2, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Injil Yohanes pasal 2, ayat 13 sampai ayat yang ke-25, firman Tuhan, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya
pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kau membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan mereka tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sedemikian juga pembacaan kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang setia membaca firman Tuhan dan kita melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Sesuai dengan tema perenungan kita pada sepanjang minggu ini, yaitu hukum yang menjaga kekudusan hidup. Hukum yang menjaga kekudusan hidup. Keluarga Ibu Damaris Banne, keluarga Bapak Benyamin Budi, keluarga Bapak Martin Palik Padang, dan keluarga Bapak Medi yang bersuka cita pada malam hari ini, yang memiliki pesta rohani keluarga, dan juga sidang jemaat Tuhan yang boleh berkenan hadir, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing melalui virtual. Saya mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita berbicara tentang Allah itu kasih, saya kira adalah hal yang biasa dan hal yang dominan dalam pengajaran iman Kristen. Ya, hal yang dominan dan hal yang utama dalam pengajaran Kristen bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Ya, sementara kalau kita renungkan lebih jauh, bukan hanya Allah sebatas itu, tetapi ketika kita berbicara tentang Allah itu kudus, kita perhatikan untuk hari-hari ini kurang mendapat perhatian penting dalam ajaran-ajaran gereja. Ya. Kurang mendapat penting tentang bagaimana Allah yang kudus itu. Ya, kita cenderung untuk hanya memikirkan dari satu sisi bahwa ya Allah itu adalah kasih. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dosa misalnya yang kita lakukan, kita akan mengatakan kan Allah adalah kasih. Dia akan mengampuni kita ketika kita datang kepada Dia. Ya, utamanya kalau kita berbicara dalam kalangan anak muda, ya generasi milenial saat ini, di mana cenderung untuk membuat Allah itu Allah yang milenial. Ya, yang maksudnya bahwa Allah yang cenderung untuk memaklumi dan mengampuni semua bentuk dosa dan perilaku manusia. Jadi dalam konteks seperti ini, kaum milenial atau generasi atau kita yang hadir saat ini ingin membentuk Allah itu sebagai Allah yang
yang selalu memahami konteks kehidupan kita. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, ya, sehingga seakan-akan kita membuat Allah itu menjadi sesuatu yang bisa kita atur sesuai dengan kehendak kita. Ya, sehingga ketika seorang pendeta misalnya atau seorang hamba Tuhan menyampaikan sebuah renungan atau penggembalaan yang menekankan tentang kekudusan, ya mungkin kita akan berbicara tentang, akan mengatakan itu ada hal yang kuno, hal yang tidak di zaman saat ini. Ya, generasi muda yang melakukan seks bebas, ya banyak orang yang mengkonsumsi narkoba, ya, dan berbagai dosa yang dilakukan, seakan-akan kita mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa dan sesuai dengan zaman kita saat ini. Ya, sehingga dengan demikian para hamba Tuhan pun berusaha untuk bagaimana caranya untuk membawa orang kembali ke gereja, merindukan gereja ini, ya, merindukan persekutuan ini. Tetapi banyak hal terjadi membuat apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu mulai mengikuti arus perubahan yang ada, bukan membawa perubahan tetapi mengikuti arus yang ada. Sementara kalau kita lihat dalam dalam Roma pasal 6 ayat 23, kita di situ dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Ya, sehingga kekudusan Allah menuntut kekudusan bagi setiap orang untuk menyembah Dia. Ya, kalau dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19b dikatakan Tuhan mengenal setiap kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, sehingga dalam konteks seperti ini, gereja pun harus mulai berusaha merubah hidupnya. Tidak harus serupa dengan dunia ini. Ya, kalau kita perhatikan teks bacaan kita saat ini, ya mungkin sangat mengejutkan bagi kita. Ya, kalau selama ini kita bayangkan tentang Yesus, Ia adalah seorang yang baik, ya seorang yang manis, ya imut, penyayang, penyabar. Ya, tidak pernah marah. Mungkin ketika peristiwa ini terjadi dan kita hadir pada saat itu, ya dalam konteks di mana kita sudah memahami siapa Yesus itu, lalu kita hadir dalam konteks pada saat itu, ya mungkin kita akan heran, kok Yesus seperti itu ya? Kok Yesus melakukan hal seperti itu ya? Ya memang kalau dalam Injil Yohanes ini karena disampaikan lebih awal, beda dengan di Injil Matius, ya dan Injil Lukas yang disampaikan di akhir karya Yesus, ya di mana kita mau melihat bahwa peristiwa ini terjadi ketika sudah banyak orang melihat akan kebaikan yang Yesus lakukan. Sudah banyak orang melihat tentang bagaimana sikap dan perilaku Yesus, bagaimana Ia memperlakukan orang lain. Tetapi ketika berjumpa dengan hal seperti ini, kita akan mengatakan, kok ya kayaknya ini bukan Yesus yang saya kenal. Sehingga kalau begitu pertanyaan penting buat kita sekarang adalah bagaimana kita memaknai firman Tuhan hari ini untuk hidup kita sekarang. Sebab pasti ada sesuatu yang Tuhan mau katakan dan nyatakan dalam setiap firman yang disampaikannya hari ini. Keluarga yang berbahagia sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mengikuti Yesus berarti menyucikan diri dari dosa yang harus ditunjukkan melalui penyembahan yang benar kepada Allah. Nah, apa yang dilakukan Yesus dalam perikop ini adalah sebuah tindakan yang mengecam perlakuan agama orang Yahudi yang mempertontonkan kebobrokan kehidupan rohani. Ya, dalam perikop ini Yohanes memberi penekanan khusus pada pesta tahunan yang diselenggarakan oleh orang yang Yahudi, khususnya pada pesta perayaan Paskah yang memang harus diselenggarakan di Bait Allah. Ya, ini pesta tahunan, jadi mungkin setiap mau mendekati Paskah, ya mendekati hari Paskah banyak orang akan berbondong-bondong ke Bait Allah
dalam perayaan Paskah tersebut. Ya, orang akan mempersembahkan kurban di sana, orang akan korban keselamatan, korban penghampusan dosa dan berbagai korban akan dilakukan. Sehingga ini menjadi kesempatan bagi orang-orang yang ada pada saat itu untuk berjualan. Ya, untuk berjualan. Ya, mungkin kalau zaman kita saat ini mungkin seperti pasar Ramadan. Ya, pasar Ramadan ketika mau dekat sudah puasa, maka akan muncul pasar-pasar Ramadan. Akan seperti itu juga. Ya, yang muncul pada saat itu. Nah, di sini dalam perayaan itu Yesus menjumpai perayaan keagamaan yang syarat dengan manipulasi demi kepentingan mereka. Ya, bagi Yesus saya kira tidak mempersoalkan ya orang mau berjualan atau menyiapkan kurban, tetapi yang tampak pada saat itu adalah syarat dengan manipulasi demi kepentingan mereka sendiri. Ada berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pesta tersebut yang dikemas sedemikian rupa yang akan menjadi alasan untuk mengikuti hukum Taurat. Ya, misalnya binatang yang harus diberikan sebagai kurban persembahan, juga penukaran uang lain dengan mata uang yang dianggap resmi di Bait Allah. Yang walaupun itu dianggap sah, namun syarat dengan permainan nilai uang. Sehingga semua orang yang datang dalam perayaan itu ya harus mengikutinya. Karena ya bagi orang Yahudi ya melanggar ketetapan hukum Taurat adalah dosa. Ya bagi orang Yahudi menjalankan ketetapan hukum Taurat adalah wujud ketaatan kepada Allah, menghormati kekudusan Allah, menjaga kekudusan umat serta memelihara kekudusan Bait Allah. Namun yang terjadi seperti yang dijumpai oleh Yesus dalam Bait Allah adalah praktik dagang yang justru menimbulkan segala kekacauan dan membuat lingkungan Bait Allah menjadi kotor. Ya. Yesus sangat marah karena Bait Allah adalah tempat yang seharusnya dikhususkan untuk menghadap Allah dalam doa yang penuh ketenangan dan menyembah Tuhan dalam suasana hikmat dan penuh hormat, tetapi justru telah dijadikan sebagai tempat para pedagang penipu memperkaya diri mereka sendiri. Sehingga di sini tampak bahwa ya bagaimana tidak menjadikan hukum itu sebagai hal yang menjaga kekudusan hidup. Mereka mengubah hukum itu menjadi hal yang memuaskan keinginan mereka. Sehingga hukum ini hanya menjadi tameng untuk membuat orang-orang yang datang pada saat itu mengikuti apa yang mereka mau, ya memberikan apa yang mereka inginkan, ya dengan aturan yang mereka buat sendiri, sehingga dari situ mereka memperoleh keuntungan-keuntungan. Sehingga ini bagi Yesus adalah tindakan yang di luar dari kekudusan, merusak citra Bait Allah. Di mana orang di sana akan merasakan kedamaian, akan merasakan kesukacitaan, kepuasan secara lahir dan batin. Tetapi di sana mungkin mereka akan kembali dengan sungut-sungut dan sebagainya karena ya mungkin membeli korban yang tidak harus seharganya seperti itu. Sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Keluarga yang berbahagia sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ya, hukum sebagai ketetapan Allah adalah untuk menjaga kekudusan hidup umatnya. Tetapi yang tampak di sini justru telah dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 135, pemazmur merasa sedih bahkan menangis ketika melihat umat Allah yang tidak lagi berpegang pada hukum Taurat. Ya, menjadikan hukum Taurat sebagai hal pemuas kehidupan mereka. Ya, juga Rasul Paulus ketika berada di Athena dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-16, ia mengungkapkan kesedihannya dan merasa sangat terpukul ketika menyaksikan kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jauh dari kehidupan Tuhan, jauh dari kehidupan Allah. Mereka tidak hidup dalam kekudusan diri. Sidang jemaat Tuhan, tindakan Yesus menjadi penegasan bagi kita
sebagaimana dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa kita telah ditebus dan dikuduskan menjadi umat Allah dan disuruh ke dalam dunia untuk mengerjakan pekerjaan penyelamatan. Keselamatan telah dianugerahkan bagi kita untuk terus kita kerjakan demi memelihara kekudusan hidup. Hukum sebagai ketetapan Allah sendiri merupakan tuntunan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Untuk itu, sidang jemaat Tuhan saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa Injil, ya, Injil ini adalah hukum yang memerdekakan kita. Allah menjadi manusia yang melayakkan kita untuk menerima keselamatan. Anugerah diberikan kepada kita. Sehingga hal ini akan, Injil ini, hukum ini akan menuntun kita untuk hidup kudus. Ya, kita adalah orang yang telah ditebus dan dikuduskan di dalam Kristus, atau orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Sehingga tanggung jawab kita adalah mengerjakan keselamatan itu. Ya, maksud dari mengerjakan keselamatan ini bukan karena keselamatan adalah anugerah atau pemberian, ya, secara cuma-cuma karena kasih Allah, tetapi lalu kita berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Karena ini pemberian kita diberi saja, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi yang dituntut di sini adalah bagaimana respon kita, ya, bagaimana kita merespon tentang karya penyelamatan itu atau Injil itu dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa ya kita selalu berbicara tentang Allah itu kasih, Allah itu pengasih, Allah itu maha baik. Kita mau mengetahui itu dan itu sering kita bicarakan bahwa Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi kita tidak menegur diri kita bahwa dalam kasih Allah itu ada hal yang dituntut bagi kita, yaitu kita harus hidup kudus seperti Allah adalah kudus. Ya, sehingga ketika kita diselamatkan, dituntut bagi kita adalah pertobatan. Kita harus bertobat dan kita harus melakukan kehidupan yang kudus. Jadi pertobatan bukan hanya sekedar kehidupan yang formalitas, tetapi kita harus kembali mengakui dosa kita. Kita mengakui dosa kita, kita kembali kepada Allah dan kita hidup di dalam Allah. Dan yang terjadi bukan hanya sekedar perubahan sikap kita atau perubahan perilaku kita, tetapi lebih dari itu yaitu perubahan hati kita. Harus berubah hati kita. Ketika kita menerima Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus meresponnya dengan pertobatan. Yang disertai dengan perubahan hati. Ya, hati yang bagaimana? Yaitu hati kita harus kudus. Ketika hati kita kudus, maka akan tampak dalam sikap dan pola perilaku kita. Sehingga hukum atau Injil ini yang akan menjaga kekudusan hidup kita. Keselamatan yang dianugerahkan Allah ini di dalam Yesus Kristus akan menuntun kita untuk menikmati kehidupan yang baik. Ya, karena kita akan hidup dalam kekudusan. Ya, kekudusan akan membuat kita dapat melihat dan mengenal Tuhan. Ya, melihat Tuhan tidak hanya bicara tentang masuk surga atau tidak, melainkan di situ kita akan melihat bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, mengenal setan, melihat setan, melihat setan. Artinya bahwa kita bisa melihat dan membedakan yang mana yang baik, yang mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang mana yang bukan kehendak Allah. Dan lebih daripada itu, kita akan mampu melihat rancangan dan rencana Tuhan yang jelas dalam hari-hari yang kita lalui, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kita setiap hari dimanapun kita berada. Sehingga saya mengajak kepada kita semua untuk bahwa kekudusan itu harus diperjuangkan karena kita dilahirkan dalam tabiat dosa. Dalam Mazmur 51 ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya dalam dosa aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, sehingga dengan demikian kita dituntut untuk mengusahakan, memperjuangkan kekudusan hidup dalam kehidupan kita.
Caranya seperti apa? Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sangat jelas. Hukum atau firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita, menjaga kita untuk memiliki kekudusan hidup. Untuk itu, keluarga yang berbahagia dan sidang jemaat Tuhan, kita kembali merenungkan kehidupan kita selama ini. Kita lihat kembali, apakah kita tidak hanya melihat bahwa Allah itu kasih lalu kita bebas melakukan dosa? Ataukah kita kembali melihat kehidupan kita bahwa Allah sudah mengasihi saya sehingga hal yang harus saya lakukan adalah saya harus taat pada Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk melakukan kekudusan hidup. Sehingga dalam kehidupan kita saya yakin bahwa kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, itulah firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi, yang sungguh indah. Biarlah firman yang kita dengarkan tadi boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita selalu diingatkan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Kidung Jemaat 365, Tuhan ambil hidupku. Ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Memujimu selamanya. Jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sudah ada beberapa pokok doa yang disampaikan oleh keluarga pada malam hari ini lewat kesaksian keluarga tadi. Masih adakah yang kita mau dukung bersama dalam doa? Kalau sudah tidak ada, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa kami sapa Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Di malam ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami ibadah keluarga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan kami ruang dan waktu bersama.
untuk menaikkan puji-pujian kepadamu, menaikkan doa-doa kami kepadamu, melakukan penyembahan ya Tuhan. Bahkan di dalamnya kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk menyatakannya di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu akan senantiasa hidup kudus. Sehingga kami dapat menikmati akan setiap anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa belajar tentang firman-Mu ya Tuhan, yang akan menuntun kami untuk memiliki kekudusan hidup dalam setiap langkah kehidupan kami, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami pun bersyukur ya Tuhan, kami telah bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kami. Tanda kerinduan kami terlibat dalam pelayanan Tuhan, di mana kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Ya Tuhan, berkenan Engkau memberkati persembahan syukur ini, sehingga dapat dipakai dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan yang masih ada pada diri kami masing-masing, bahkan yang masih akan kami usahakan, ajar kami untuk menggunakannya secara bijaksana. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, lewat syafaat kami pada saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Efrata Bontang. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami semua dalam sepanjang kehidupan kami, secara khusus dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak Pendeta dan seluruh penatua dan diaken dalam mengangkat tugas pelayanan ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta yang saat ini sementara di Balikpapan dalam rangka kedukaan. Ya Tuhan, berkati Bapak Pendeta di sana, sehingga setiap proses dalam kedukaan di sana boleh diselesaikan dengan baik. Dan kami percaya bahwa oleh pimpinan Tuhan akan memimpin kembali untuk kembali ke tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Efrata. Dalam duka cita ya Tuhan, kami mohonkan kepadamu, hiburkan dan kuatkan senantiasa, sehingga ia pun dimampukan untuk menghadapi duka cita ini, dan senantiasa menikmati akan berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Bapa dalam surga, kami majelis gereja-Mu ya Tuhan, penatua dan diaken, berkati pula kami dalam mengangkat setiap tugas pelayanan yang Tuhan telah emban kepada kami. Sehingga ya Tuhan, dalam setiap tugas dan pelayanan ini, kami boleh angkat dengan penuh sukacita, dan lewat semuanya itu, bukan kekuatan dan kepandaian yang kami andalkan, tetapi hanya semata-mata karena pertolongan dan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa berlindung dalam naungan kasih Tuhan sendiri. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa malam hari ini, bersyukur bersama dengan keluarga Ibu Damaris Banne, di mana Tuhan senantiasa memeliharakan dalam sepanjang kehidupannya, sehingga sampai pada saat ini ya Tuhan, ia pun tetap menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Dalam masa tuanya Tuhan, kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga ia pun tetap menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya meskipun dalam masa tua. Dalam setiap aktivitasnya setiap hari Tuhan kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya, mencukupkan segala yang dibutuhkan. Sehingga dalam semuanya itu ya Tuhan, ia pun tetap menikmati bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan dia. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap anak-anaknya ya Tuhan, baik yang bersama dengan dia maupun yang jauh terpisah dalam segala tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan. Berkatilah senantiasa ya Tuhan, sehingga mereka pun tetap menikmati berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Meriani yang mengalami musibah, tapi puji Tuhan, oleh perkenaan Tuhan sendiri, Ibu Meriani dalam kondisi yang baik. Semuanya keluarga amin di bawah semua karena anugerah dan semua karena perbuatan tangan Tuhan melindungi senantiasa. Berkati Ibu Meriani dalam pemulihan sehingga ia boleh pulih kembali. Demikian pun ya Tuhan, rencana Ibu Damaris Banne untuk bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kami serahkan dalam kuasa-Mu. Biarlah apa yang menjadi kerinduannya untuk bertemu dengan seluruh keluarga boleh terwujud nantinya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Kami pun berdoa untuk Haris dan Rian yang saat ini sementara mencari pekerjaan. Ya Tuhan, buka kemungkinan kepadanya.
segala usaha yang dilakukan Tuhan berkati. Berikanlah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga ia boleh melalui masa muda, boleh melalui kehidupannya dengan baik, ia memperoleh sebuah pekerjaan, dan kami percaya bahwa ia akan menata kehidupannya dengan lebih baik. Ya Tuhan Bapa dalam surga, seluruh pergumulan keluarga kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Seluruh rencana-rencana mereka kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak di dalamnya. Tuhan Bapa dalam surga, demikian pun kami berdoa untuk Bapak Benyamin Budi sekeluarga. Ya Tuhan, kami pun bersyukur karena ketika kami menjumpai mereka, mereka dalam suasana penuh sukacita, kekuatan dan kesehatan menjadi bagian hidup mereka. Tetaplah Engkau menyatakan pemeliharaan-Mu kepada mereka, sehingga mereka pun tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapak dalam surga, kami berdoa untuk Bapak keluarga, Bapak Benyamin Budi, yang saat ini sementara menunggu untuk pelaksanaan operasi dari RSUD. Ya Tuhan, dalam tangan-Mu kami bawa, kiranya Engkau memberkati, sehingga bila saatnya nanti untuk melakukan operasi boleh berjalan dengan baik. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada Pak Benyamin Budi, sehingga ia pun tetap sehat, tetap kuat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi operasi ini, sehingga operasi ini pun boleh berjalan dengan baik. Tuhan Bapa dalam surga, dalam segala usaha pekerjaan setiap hari Tuhan berkati. Kiranya apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan boleh berbuah baik bagi kehidupan keluarga, sehingga ia pun tetap menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Demikian pun ibu keluarga Tuhan dalam tugas pekerjaannya di pasar Tuhan berkati. Dalam usahanya di pasar Tuhan berkati, sehingga boleh menghasilkan hasil yang terbaik untuk mereka gunakan dalam sepanjang kehidupan mereka, untuk kehidupan keluarga mereka. Sehingga ya Tuhan, ibu keluarga pun tetap menikmati berkat Tuhan. Ibu keluarga dan bapak keluarga Tuhan berkati dalam membangun kehidupan keluarga, dalam membangun, mendidik anak-anak, dalam merancangkan kehidupan ke depan. Kami percaya bahwa Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan mereka. Anugerahilah kekuatan kesehatan kepada bapak dan ibu keluarga, sehingga mereka pun akan memerankan diri menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi orang tua yang bertanggung jawab bagi anak cucu yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk Ibu Agus dalam tugas pekerjaannya sebagai seorang pendidik. Tuhan berkati pula, biarlah segala tugas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya boleh dikerjakan pun dengan penuh sukacita. Demikian pun ya Tuhan, Om Bet yang saat ini sementara mencari pekerjaan, sementara memasukkan lamaran, ya Tuhan berkati. Sehingga apa yang menjadi kerinduannya pula boleh terwujud di suatu saat nanti. Tuhan buka jalanlah bagi dia. Dalam masa mudanya Tuhan kami serahkan dalam kuasa Tuhan, saudara kami Agus, saudara kami Om Bet, sehingga ya mereka pun tetap mengandalkan Tuhan, menjaga kudusan dirinya, sehingga ia boleh melalui masa mudanya dengan penuh sukacita, karena ia melalui bersama-sama dengan Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk Hendra ya Tuhan dalam bangku kuliah, yang saat-saat ini sementara dalam penyusunan skripsi. Ya Tuhan berkati, kiranya apa yang dilakukan saat ini, persiapan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan studinya Tuhan berkati. Bukalah akal pikirannya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada dia, sehingga apa yang menjadi kerinduannya boleh terwujudkan di semester ini, boleh menyelesaikan studinya. Demikian pun ya Tuhan, Ria yang saat ini sementara mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sekolah, secara khusus pada minggu depan akan menghadapi ujian sekolah. Bahkan juga anak-anak kami yang lain yang ada di tingkat 12 SMA, SMK, Tuhan berkati, persiapkan diri mereka, sehingga mereka pun boleh mempersiapkan diri mereka dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada anak-anak kami, sehingga suatu saat nanti mereka pun akan berhasil di menyelesaikan pendidikan di SMA, SMK, dan mereka boleh melanjutkan pendidikan, boleh melanjutkan segala cita-cita dan impian mereka. Demikian pun saudara kami Ria dalam menanti pengumuman SNPTN, Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan anak kasih kami ini, sehingga bila Tuhan berkenan, Tuhan mewujudkan apa yang menjadi kerinduannya, dan ia pun boleh dinyatakan diterima dan boleh melanjutkan pendidikannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Vero dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati dalam mewujudkan segala impian, segala harapannya di bangku pendidikan. Tuhan, Bapa dalam surga, seluruh pun pergumulan keluarga kami serahkan dalam kuasa Tuhan.
lindungilah mereka ya Tuhan, hiburkanlah mereka ketika mereka dalam duka cita, kuatkanlah mereka, bahkan sempurnakanlah sukacita ketika mereka menikmati sukacita. Dan segala impian, harapan, serta cita-cita mereka kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan sendiri. Tuhan Bapa dalam surga, kami pun berdoa saat ini bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Martin Pali Padang. Karena mereka pun tetap menikmati akan kekuatan dan kesehatan. Mereka tetap menikmati akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan kami berdoa, kiranya Kau memberkati senantiasa dalam sepanjang kehidupannya, bahkan dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga, sebagai suami dan istri, sebagai orang tua, sebagai kakek dan nenek bagi cucu yang Tuhan karuniakan. Kiranya dalam peran-peran dan tanggung jawab ini ya Tuhan, mereka boleh laksanakan dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersama dengan mereka, melimpahkan berkat-berkat Tuhan ke tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk usaha pekerjaan mereka di pasar. Ya Tuhan berkati apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan. Kiranya boleh pun berhasil dan berbuah baik bagi mereka, dan mereka akan memetik buah-buah yang terbaik bagi kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Reni dan Valen dalam masa muda. Tuhan berkati, sehingga mereka pun tetap menikmati masa muda mereka dengan indah oleh karena ia nikmati dan ia lalui bersama-sama dengan Tuhan. Bapa dalam surga, Reni dalam tugas pekerjaan, Tuhan berkati. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, Tuhan pun memberkatinya sehingga boleh menghasilkan buah-buah yang terbaik. Demikian pun saudara kami Valen ya Tuhan, dalam mempersiapkan dirinya untuk menjadi kawan sekerja Allah. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap harapan dan kerinduannya, sehingga suatu saat nanti bila Tuhan berkenan, Tuhan membuka jalan baginya untuk Tuhan jadikan sebagai alat Tuhan dalam menyebarkan akan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang tua yang ada di Seriti dan keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dalam segala peran hidup mereka, dalam segala aktivitas mereka, dalam segala usaha mereka kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Bahkan dalam masa tua mereka kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Anugerahilah kekuatan kesehatan senantiasa sehingga mereka tetap dalam masa tua mereka tetap menikmati kekuatan dan kesehatan. Kami pun berdoa untuk cucu Rey, Tuhan berkati sehingga ia pun tetap ada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang kuat, mengalami pertumbuhan yang baik. Kami percaya pula bahwa Tuhan akan menganugerahi kekuatan dan kesehatan kepada anak kekasih kami ini. Tuhan Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan keluarga dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberkati setiap rencana dan harapan mereka, sehingga suatu saat nanti Tuhan akan mewujud nyatakannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan Bapa dalam surga, kami pun bersyukur bersama dengan Bapak Medi sekeluarga, karena mereka pun tetap dalam kondisi yang kuat dan sehat. Tuhan berkati mereka dalam tugas pekerjaan mereka, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kiranya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, boleh berbuah baik bagi kehidupan keluarga. Pun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di rumah, sebagai orang tua bagi anak-anak, sebagai suami dan istri. Ya Tuhan, jadikanlah sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang bertanggung jawab, bahkan jadikanlah keluarga mereka sebagai keluarga Kristen yang sejati, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam memerankan diri menjadi orang tua, dalam mendidik anak-anak mereka, Tuhan mampukan mereka, sehingga mereka boleh mendidik anak-anak mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak kekasih kami Julian, yang sementara try out, bahkan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nantinya di bulan April. Ya Tuhan, berkati anak kasih kami ini, sehingga ia pun boleh melalui semuanya dengan baik, dan boleh menghasilkan nilai yang baik, untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bapa dalam surga, dalam rencananya pun, untuk pendidikan selanjutnya kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Perlengkapi segala apa yang dibutuhkan, sehingga ia pun boleh melanjutkan pendidikannya dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk Kaleb dan Gideon dalam masa muda, Tuhan berkati. Lindungi senantiasa ya Tuhan, jadikan hidupnya kudus di hadapan Tuhan, sehingga anak kekasih kami Kaleb dan Gideon tetap menikmati akan masa muda yang baik oleh karena ia alami bersama-sama dengan Tuhan. Kaleb dalam pekerjaannya Tuhan berkati, sehingga ia pun boleh bekerja berkarya dengan baik, boleh menghasilkan buah-buah yang baik bagi kehidupannya, bahkan untuk merancang masa depannya di masa yang akan datang. Demikian pun ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara dari Mama Kaleb yang ada di Makassar,
yang saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh. Tetapi mereka sungguh menikmati, merasakan bahwa mujizat Tuhan nyata baginya. Meskipun berbagai hal yang menakutkan terjadi, berbagai vonis dokter, tetapi kuasa Tuhan lain yang terjadi. Dan ajarkan kami untuk melihat bahwa Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Yakinkan pula keluarga bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Bahkan kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Berikanlah pemulihan, kesembuhan yang sempurna, sehingga saudara dari Mama Kaleb ini boleh kembali sehat, boleh kembali dipulihkan, dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ke dalam tanganmu kami letakkan pengobatan selanjutnya, sehingga ia pun akan mengalami pemulihan dan kekuatan, bahkan kesehatan kembali ya Tuhan. Tuhan, Bapa dalam surga, bahkan seluruh pergumulan keluarga, rencana keluarga kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa hadir bersama dengan mereka, merancangkan rancangan yang indah dan yang terbaik bagi kehidupan keluarga, sehingga mereka pun senantiasa menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Tuhan, Bapa dalam surga, kami yang hadir malam hari ini, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing, dalam kehidupan keluarga kami, dalam peran tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, sebagai anak-anak, sebagai seorang pemuda, ya Tuhan, pimpinlah hidup kami, jadikanlah hidup kami menjadi hidup yang kudus di hadapan-Mu, sehingga dalam segala hal yang kami lakukan boleh senantiasa berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, Bapa dalam surga, berikanlah kekuatan, kesehatan kepada kami dalam melaksanakan setiap aktivitas pekerjaan kami, dalam segala jerih perjuangan kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan boleh berbuah baik. Demikian pun ya Tuhan, anak-anak kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Yang sementara menuntut ilmu, Tuhan berkati, berikan hikmat kepada mereka, kepandaian, kepintaran kepada mereka, sehingga lewat bangku pendidikan mereka boleh mewujudkan apa yang menjadi harapan, impian, serta cita-cita mereka. Tuhan Bapa dalam surga, anak-anak kami yang jauh terpisah, oleh karena tugas pekerjaan, oleh karena pendidikan, ya Tuhan berkati mereka di sana, jauhkan mereka dari hal yang tidak baik, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jadikan mereka senantiasa sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa taat kepadamu, sehingga dalam kehidupan mereka pun akan merasakan bahwa kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Bapa dalam surga, di tengah-tengah pandemi, kami datang menyerahkan hidup kami dalam kuasa Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran terjadi dalam kehidupan kami. Kami hanya punya Tuhan yang kami percaya lebih besar daripada apa yang kami alami saat ini. Sehingga kami menyerahkan hidup kami, totalitas hidup kami dalam kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan tetap mengasihi kami, menuntun hidup kami, memeliharakan kami. Sehingga kami akan dijauhkan dari paparan virus corona, sehingga kami boleh melalui aktivitas kami dengan sebaik-baiknya. Bapa dalam surga, anak-anak Tuhan yang dalam kondisi kelemahan tubuh, ya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang terpapar virus corona, Tuhan, yang Kau pulihkan pula dan sembuhkan mereka. Yang berduka cita karena virus ini, Tuhan hiburkan dan kuatkan pula mereka semua. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi pandemi ini, sehingga kami percaya bahwa oleh pertolongan Tuhan, oleh pengasihan Tuhan, oleh kemurahan hati Tuhan, Tuhan akan melalukan pandemi dalam kehidupan kami, dan kami akan kembali untuk melaksanakan setiap aktivitas kami seperti sedia kala. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan keterbatasan kami, dan ibadah yang kami laksanakan pada saat ini, kami percaya pula akan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, sebagai liturgus, pemain musik, operator, host, dan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, Tuhan berkati, sehingga anak-anak Tuhan tetap memberi mereka dipakai dalam ladang pelayanan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, terima kami yang datang kepadamu, karena semua ini kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami, surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. PKJ 180, kasih Tuhan mengiringimu.
Sidang jemaat Tuhan, kita syukuri apa yang telah kita alami malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama akan menuntun hidup kita untuk senantiasa hidup dalam kudusan. Kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Nya kiranya memberkati kita semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita menyanyikan himne Gereja Toraja. Serta yang rasuli empat umat terteduh untuk sewaktu Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Bila naikkan puji dan syukur bagi Tuhan Allah pencipta kita, marilah serukan kemuliaan bagi Yesus Kristus yang menebus kita. Gereja Toraja dipanggil Tuhan, Gereja Toraja dipilih Tuhan, memberitakan Injil keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah keluarga kita pada malam hari